Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mencemolana gelar Bema Pamungkas. Saya akan membagikan tutorial untuk menguasai jenis belah diri biar menyatu, lembut dan refleks. Banyak dibicarakan di kalangan pesilat-pesilat muda sekarang. Banyak yang pernah mempelajari ilmu belah diri, tapi ilmu belah dirinya tidak seberapa berfungsi di saat dia terdesak, di saat dia berkelahi. Belah diri yang pernah dipelajari tidak berfungsi, berantem kayak anak kecil. Dan saya di sini akan membagikan tutorial caranya untuk menguasai dan penyatuan belah diri. Karena memang itu sekarang mungkin guru-guru sekarang jarang sudah membagikan dan memberi cara yang tepat pada murid-muridnya. Dan saya akan memberikan pengalaman saya tentang ilmu belah diri untuk menyatukan, untuk membuat refleks belah diri itu berfungsi sepenuhnya. Satu, di saat kita pernah belajar belah diri, satu jurus, dua jurus, sampai berapa jurus, dan kita sudah melakukan latihan fisik dengan jurus. Setelah itu kita latihan rasa, hati, pikiran, dan kita meditasi dan membayangkan semua jurus-jurus yang pernah kita pelajari, dan begitu seterusnya. Kita meditasi dan membayangkan semua jurus-jurus kita pelajari dengan rasa, dengan hati, dengan pikiran, dan seterusnya seperti itu. Akhirnya silat itu akan menjadi refleks, lembut dan berfungsi, menyatu dalam diri kita. Jadi itu harus menyatu tubuh dengan rasa, agar tubuh ini terbimbingnya dengan rasa, hati, dengan pikiran. Jadi silat itu, di saat kita sudah menguasai silat itu di dalam pikiran sama di dalam hati, tubuh ini hanya mengikuti. Jadi di saat kita terdesak, insya Allah dia akan bergerak dengan sendirinya. Karena itu sudah ada yang menggerakkannya. Karena pikiran tadi, hati dengan rasa tadi sudah menyatu dalam tubuh itu tadi, ilmu itu. Jadi kalau kita belajar silat cuma mempelajari dari gerakan fisik, tapi tidak pernah mengelolanya secara batin, nggak pernah menghayati ilmu itu, membayangkan ilmu itu di dalam kita meditasi, membayangkan jurus ini kayak begini saya bergeraknya, kayak begini saya bergeraknya. Akhirnya jurus itu tidak berfungsi, silat itu tidak berfungsi. Akhirnya kamu berantem kayak anak kecil, tidak ada berfungsi. Tapi insya Allah di saat Anda sering-sering melakukan meditasi dan membayangkan semua jurus-jurus yang Anda pernah pelajari, insya Allah akan berfungsi dengan refleks, dengan lembut, karena itu sudah menyatu dengan pemiliknya. Tapi kalau belajar cuma gerakan fisik, itu hanya di fisiknya aja. Kadang Anda sudah berantem itu sudah lupa. Karena lupa. Kenapa dia bisa lupa? Karena dia itu sudah pikirannya ini tidak lupa, dia pikirannya ini tadi nggak pernah dia mengingat namanya ada silat. Berantem kayak anak kecil, dikuasai oleh nafsu, emosi. Disitulah membuat Anda lemah. Jadi satu intinya itu, di saat kita pernah belajar ilmu silat, kita latihan fisik segala macam, sudah capek-capek latihan fisik, tapi jurus-jurus itu tidak seberapa berfungsi di saat kita berkelahi. Jadi tekniknya itu, di saat kita latihan fisik harus latihan rasa, latihan pikiran, latihan hati, latihan pernapasan. Dan di situ kita bayangin semua jurus-jurus yang pernah kita pelajarin secara fisik, dan kita lagi latih di dalam rasa. Kita gerakan di dalam rasa, kita bayangin dia bergerak, dan dalam khayalan itu bergerak sana ke sini seiring waktu, bergerak secepat kilat. Disitulah belah diri itu insya Allah akan menyatu dengan hati, dengan rasa, dengan pikiran, dengan tubuh kita. Insya Allah akan berfungsi di saat saudara-saudara kepepet. Tapi ingat, di atas langit masih ada langit. Jangan merasa Anda hebat, jangan merasa Anda jago, karena dunia itu cukup, semuanya cukup. Tidak ada orang bodoh,
Tidak ada pun orang terlalu pintar. Semuanya itu kita sama. Satu pencipta, satu rasa, satu hati. Jadi manusia mempunyai kelebihan. Manusia itu sempurna. Kalau ada mau mengatakan manusia itu tidak sempurna, berarti dia menyalahgunakan kesempurnaan penciptanya. Kenapa? Manusia ini yang paling sempurna diciptakan. Jadi kalau ada yang mengatakan manusia itu tidak sempurna berarti tidak mensyukuri anugerah apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai manusia. Dan saya sebagai Ince Maulana, gelar Bima Pamungkas itulah gelar dari guru saya, Bima Pamungkas.